Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Brist Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Aulia Sari. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Pocong Juragan Kolam Pancing. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu suasana di desa Sumber Sewu terasa begitu hening. Pintu-pintu rumah warga sudah tertutup rapat, menandakan jika pemilik rumah sudah terlelap dalam tidur mereka. Angin malam bertiup kencang, sesekali suara gemuruh petir dan cahaya kilat saling menyambar, tapi hujan belum juga turun. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Nova duduk di atas ranjang dengan wajah khawatir. Pasalnya, Eko, suaminya, belum juga pulang dari kolam pemancingan yang ada di desa sebelah. Mas Eko mana ya? Kok belum pulang juga? Suara Nova terdengar bergetar, wajahnya terlihat begitu cemas. Krak. Suara pintu kamar berderit. Saat dibuka, Nova langsung menoleh ke arah pintu. Eko perlahan muncul dari balik pintu yang terbuka. Kamu belum tidur, Dek? Tanya Eko yang baru saja masuk ke dalam kamar. Nova langsung berdiri dari ranjang. Ia melangkah ke arah sang suami yang kini sudah berdiri di ambang pintu. Alhamdulillah mas, akhirnya kamu pulang juga. Aku khawatir, apalagi sebentar lagi kayak hujan. Iya, maaf ya kalau aku udah bikin kamu khawatir. Eko mengusap rambut istrinya dengan lembut. Ya sudah, sekarang kamu mandi, aku siapin teh hangat ya. Nova tersenyum kecil, tangannya menutup hidung. Kamu bawa ikan? Iya, malam ini aku dapat ikan banyak, lumayan buat lauk besok. Eko terkekeh. Mereka langsung berjalan keluar kamar. Eko dan Nova adalah sepasang suami istri muda yang bahagia. Usia Eko yang masih tergolong muda untuk menyandang status kepala keluarga tidak membuat Eko melalaikan kewajiban sebagai seorang suami. Di saat kebanyakan pemuda di desa menikmati kehidupan mereka yang tanpa arah, Eko justru memilih untuk berjuang menafkahi Nova, istrinya. Desa Sumber Sewu tempat mereka tinggal tampak damai dari luar. Hanya deretan rumah-rumah sederhana yang berjejer di antara hamparan sawah dan kolam kecil milik warga. Namun di balik keindahan itu, kehidupan di desa tidaklah mudah. Banyak kaum pria yang lebih memilih mencari penghidupan di kota, meninggalkan ladang-ladang kosong. Hanya segelintir seperti Eko yang bertahan karena rasa cinta pada tanah dan keluarganya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Setelah menikmati secangkir teh hangat, Eko dan Nova memutuskan untuk beristirahat. Sementara di luar rumah hujan perlahan mulai turun dengan deras disertai angin kencang. Sesekali udara dingin masuk ke dalam rumah melalui ventilasi udara. Jam dinding berdetak pelan. Tanpa terasa Eko dan Nova akhirnya terlelap dalam tidurnya. Udara malam mulai terasa berat. Nafas Nova tersengal tanpa sebab. Dadanya terasa sesak seperti ditekan sesuatu. Nova membuka mata dengan susah payah dan pandangannya langsung tertuju pada sesuatu yang tidak seharusnya ada di atas tubuhnya. Di atas perutnya, sesuatu sedang duduk. Kain putih kotor menutupi tubuh sosok itu, terikat erat di bagian kepala dan kaki. Warna kainnya tidak putih bersih, tapi kecoklatan seperti tanah lama. Tubuhnya tampak kaku dan dari lipatan kain yang sobek di bagian wajah, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya rongga gelap yang meneteskan cairan hitam pekat. Bau menyengat menusuk hidung seperti daging busuk yang lama terendam air. Tubuh Nova seketika membeku. Tangannya ingin bergerak tapi ototnya terasa kaku, seolah tertekan beban besar. Nova berusaha berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Hanya nafas kecil yang terputus-putus keluar dari bibirnya. Mas Eko, suaranya nyaris tidak terdengar. Sosok itu perlahan menunduk, rongga hitam di wajahnya bergerak. Seperti menarik udara dari dada Nova, kulit di lehernya terasa panas, seolah sesuatu menghisap tenaganya.
Mas. Kali ini sedikit lebih keras, tapi tubuh di sampingnya tetap diam. Eko tidur membelakangi istrinya, nafasnya teratur. Seolah tidak mendengar apa-apa, Nova mencoba meraih lengan suaminya, jari-jarinya gemetar. Saat hampir menyentuh kulit Eko, sosok di atas perutnya mengeluarkan suara lirih. Seperti hembusan angin dari dada kosong, seluruh lampu di kamar bergetar, nyalanya redup seperti akan padam. Rasa takut menutup seluruh kesadaran Nova. Ia memejamkan mata, berusaha membaca doa sebisanya. Lidahnya keluh, tapi di dalam hati ia terus membaca doa-doa yang ia ingat. Suara serangga di luar tiba-tiba berhenti. Udara mendadak diam. Kamar yang semula remang kini terasa lebih dingin. Nova berani sedikit membuka mata. Sosok itu masih di atas perutnya, tapi tubuhnya seperti bergetar pelan. Kemudian mengeluarkan suara retak aneh dari dalam kain kafan. Nova menahan nafas. Lalu dari kejauhan terdengar azan subuh menggema lembut. Suara itu menembus dinding bambu, menyapu udara pengap di dalam kamar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat itu, sosok di atas tubuh Nova menegang. Kainnya berkerut, lalu mengempis perlahan seperti bayangan yang kehilangan bentuk. Aroma busuk menguap perlahan. Udara di kamar terasa lebih hangat dan lampu tidur yang hampir padam kembali menyala terang. Nova tersentak. Menarik nafas dalam-dalam, ia langsung duduk menatap sekeliling dengan pandangan panik. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Matanya mencari sosok Eko yang ternyata masih tertidur dengan posisi yang sama. "Mas, bangun mas," ucapnya sambil mengguncang bahu suaminya. Eko mengerjap pelan. Ada apa?" Nova menatapnya tanpa bisa berkata. Air matanya menetes begitu saja. "Aku tadi lihat ada sesuatu di atas tubuhku, mas." Eko yang masih setengah sadar hanya mengusap mata. "Kau mimpi buruk ya? Sudah, lebih baik sekarang kita bangun sholat subuh dulu." Namun Nova tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Di dalam pikirannya, bayangan kain kafan kotor itu masih tergambar jelas. Suara lirih tanpa wujud itu masih terasa di telinganya. Nova menggenggam ujung selimut, menatap lantai yang kini tampak kosong. Tidak ada bekas apapun, tapi di dadanya masih terasa berat, seperti ada sesuatu yang belum benar-benar pergi. Udara pagi mulai masuk dari celah-celah dinding. Suara ayam berkokok bersahutan menandai waktu sholat subuh. Nova menatap cahaya lembut yang merayap di lantai, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi. Namun entah mengapa setiap kali menghirup udara, ia seperti bisa merasakan aroma busuk samar yang belum sepenuhnya hilang. Eko berdiri, merapikan sarungnya. "Dek, ayo kita sholat dulu, nanti keburu habis waktunya." Nova mengangguk pelan meski wajahnya tetap pucat. "Iya, tapi aku yakin itu bukan mimpi, mas. Itu nyata." Eko menatapnya sebentar, lalu tersenyum agar istrinya tenang. "Ya udah, sekarang kita sholat dulu. Nanti kita bicarakan lagi setelah sholat." "Tapi kamu percaya sama aku kan, mas?" Belum selesai Nova menjawab, Eko langsung memotong ucapannya. "Iya, aku percaya, Dek. Cuma sekarang kita sholat dulu ya. Udah jam 5, nanti keburu matahari terbit." Tanpa menunggu jawaban Nova istrinya, Eko segera keluar kamar. Sementara Nova masih memandangi langit-langit. Setiap retakan dinding bambu terlihat seperti garis yang membentuk wajah. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengusir bayangan itu, tapi di hatinya perasaan aneh tumbuh seolah sosok pocong yang duduk di atasnya tadi belum sepenuhnya pergi dari rumah itu. Ketika suara air dan panci terdengar dari dapur, Nova memejamkan mata lagi, berharap tubuhnya bisa beristirahat walaupun sejenak. Namun setiap kali kelopak matanya tertutup, sosok tanpa wajah itu muncul kembali di benaknya. Ia duduk di atas tubuh Nova dengan tubuh kaku dan aroma anyir yang mengunci udara. Nova menatap langit yang mulai terang di luar jendela. Suara azan tadi masih terngiang di telinganya, menjadi satu-satunya hal yang memberi sedikit rasa aman di dalam rumah kecil itu. Setelah beberapa saat terdiam di atas ranjang, Nova segera keluar dari dalam kamar. Langkahnya pelan menuju ke arah dapur. Di dalam dapur, Bu Arum sedang sibuk mencuci piring. Suara air dari kamar mandi dan keran yang ada di sisi kompor menjadi musik yang indah di dalam dapur. "Bu," sapa Nova yang sudah duduk di balik bambu. Bu Arum menoleh,
Senyum kecil tergambar di wajahnya. "Kamu udah bangun? Sholat dulu, nanti ibu bikinin teh hangat." Nova tidak menjawab, ia hanya mengangguk kecil. Tangannya memegang leher belakangnya yang terasa kaku. Bu Arum memperhatikan wajah Nova, menantunya, dengan tatapan heran. Wajah wanita itu terlihat begitu pucat, tidak seperti biasanya. "Kamu kenapa, Nov? Ibu lihat wajahmu pagi ini pucat banget, kamu sakit?" tanya Bu Arum. Sesekali pandangannya tertuju pada Nova yang duduk di balai bambu. "Bu, tadi malam aku lihat sesuatu di kamar." Suara Nova terdengar lirih dari balai bambu. Bu Arum yang sedang mencuci piring menoleh sebentar. "Sesuatu? Maksudmu apa, Nak?" Nova duduk di kursi bambu, menunduk, jemarinya saling meremas. "Waktu kami tidur, aku tiba-tiba merasakan sesak di dadaku, lalu aku terbangun, dan saat aku membuka mata, aku lihat sosok pocong duduk di atas tubuhku. Kainnya kotor, wajahnya hitam, gak punya mata, bahkan aku gak bisa gerak sama sekali." Piring yang baru saja digenggam Bu Arum terlepas dari tangannya. Suaranya membentur lantai dan pecah jadi dua. Air sabun mengalir ke kakinya, namun ia tidak bergeming. Wajahnya memucat, tatapannya kosong ke arah Nova. "Ibu kenapa?" tanya Nova cemas. Bu Arum menelan ludah, suaranya bergetar. "Kau bilang wajahnya hitam dan tanpa mata." Nova mengangguk pelan. "Iya, Bu, aku juga cium bau busuk yang menusuk hidung dari tubuhnya." Bu Arum langsung menutup mulut dengan tangan, nafasnya pendek. Bu Arum menarik kursi lalu duduk di seberang Nova. Pandangannya tajam tapi ketakutan. "Ibu juga lihat pocong itu beberapa malam lalu," katanya pelan. Nova mematung. "Jadi ibu juga lihat pocong itu?" "Malam itu ibu sedang membersihkan dapur. Tiba-tiba udara terasa berat. Bulu kuduk ibu langsung berdiri. Saat ibu menoleh ke arah pintu, ada sosok pocong berdiri di dekat tungku. Kainnya lusuh dan kepalanya menunduk, wajahnya hitam seperti arang. Ibu pikir itu bayangan. Tapi ketika ibu dekati, pocong itu bergerak lalu menghilang di dekat kamar mandi." Suara yang keluar dari mulut Bu Arum terdengar berat dan terbata. Nova merasa kulit di lengannya meremang. Udara di dapur mendadak terasa dingin, meskipun sinar matahari sudah menyusup dari celah dinding bambu. "Bu, jadi yang aku lihat itu nyata, bukan mimpi?" Bu Arum menggeleng perlahan. "Ibu yakin bukan? Tapi jangan bilang dulu sama bapak, nanti dia malah panik." Langkah kaki terdengar dari arah kamar. Tidak berapa lama Eko muncul dari balik tirai pembatas antara dapur dan ruang tengah. "Loh, kamu masih di sini, Dek? Sholat dulu sana sebelum waktunya habis." "Ini kok piring bisa pecah, ada apa, Bu?" tanya Eko, matanya tertuju pada serpihan piring yang ada di lantai. Nova saling pandang dengan ibu mertuanya, ragu untuk bercerita. Tapi akhirnya Nova bicara dengan suara rendah. "Ini loh Mas, tadi aku cerita ke ibu tentang yang aku lihat semalam." Eko menaruh ember di pojok dapur, lalu menatap mereka berdua. "Kamu masih kepikiran masalah pocong itu?" "Ternyata bukan cuma aku yang lihat, Mas. Ibu juga lihat pocong itu beberapa hari yang lalu," ujar Nova. Eko berhenti menunduk, tatapannya berubah. "Mungkin itu cuma salah lihat, jadi gak usah dipikirin." Bu Arum menatap anaknya. "Ibu bukan mau menakut-nakuti. Tapi sepertinya ada sesuatu di rumah ini kok. Ibu sudah diam karena takut dianggap mengada-ngada. Tapi kalau Nova juga melihatnya..." Eko menghela nafas. "Udahlah Bu, mungkin saja ibu sama Nova salah lihat. Bisa saja itu hanya bayangan." "Enggak Mas, aku merasakan saat dia menindih tubuhku, aku sampai gak bisa bernafas." Suara jangkrik dari luar terdengar samar. Tidak ada yang bicara selama beberapa saat. Hanya bunyi air dari ember yang bergoyang karena angin. Eko akhirnya bersuara lagi. "Udahlah Dik, selama ini kita udah sholat 5 waktu. Bahkan Bapak juga sering ngaji di rumah. Jadi gak mungkin ada pocong di rumah ini." Bu Arum menunduk, wajahnya tampak khawatir. "Ibu gak yakin kalau di rumah ini gak ada pocong?" Nova menatap suaminya. "Ibu benar Mas, kalau memang sosok itu gak ada, lalu kenapa aku dan ibu bisa melihatnya?" Eko berusaha tersenyum, tapi sudut bibirnya kaku. "Sudahlah, gak usah dipikirin lagi ya. Lebih baik sekarang kamu ambil wudhu dan sholat, biar kamu lebih tenang." Mereka bertiga terdiam lagi. Dapur yang biasanya terasa hangat kini seperti menelan suara apapun.
Angin dari celah atap membuat tirai bergerak pelan. Nova segera berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengambil air wudhu. Perlahan matahari merangkak naik ke atas. Ayam berkokok nyaring dari dalam kandang. Suara hiruk-pikuk di luar rumah terdengar mulai ramai. Asap-asap putih dari kompor tungku keluar dari atap dapur yang berlubang. Aroma kayu bakar bercampur rempah-rempah tercium di seluruh dapur. Bu Arum menatap anaknya dengan mata merah. Kok ibu rasa di rumah ini memang ada pocong gosong? Jangan sembarangan ngomong, Bu. Nanti Nova malah tambah ketakutan. Eko memotong ucapan Bu Arum dengan cepat. Udahlah, Bu. Jangan ngomongin masalah itu lagi. Aku nggak mau Nova semakin kepikiran. Bu Arum adalah seorang wanita berusia 47 tahun. Ia merupakan sosok mertua impian bagi semua wanita. Pasalnya Bu Arum bukan tipe mertua yang menindas menantunya dengan setiap aturan dan perintah seperti mertua yang lain. Sejak Nova menikah dengan Eko, Bu Arum tidak pernah memaksa menantunya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah seorang diri. Keduanya selalu menyelesaikan semua pekerjaan rumah bersama dan saling membagi tugas. Bu Arum dan Nova bahkan kerap berjalan bersama saat akan ke warung sayur yang ada di ujung desa. Keharmonisan hubungan antara Ibu Arum dan Nova, menantunya, membuat beberapa warga desa merasa iri. Malam turun begitu cepat. Udara panas matahari seketika berubah dingin. Angin malam itu bertiup kencang menerbangkan daun-daun kering tanpa arah. Jalanan desa perlahan mulai sepi. Hanya ada beberapa motor yang terdengar masih melintas. Di dalam rumah, suasana sudah terasa sepi. Beberapa lampu di ruang tengah bahkan sudah dipadamkan. Dek, kamu belum tidur? Suara Eko pelan dari ranjang terdengar di tengah sunyi. Nova menatap langit-langit kamar yang gelap. Belum bisa, Mas. Kepalaku penuh. Aku nggak bisa berhenti mikirin sosok pocong itu. Eko menarik selimut sampai ke dada. Kamu jangan kepikiran begitu. Itu cuma gangguan tidur. Mungkin karena kamu kecapean. Kalau cuma mimpi, kenapa ibu juga ngalamin hal yang sama, Mas? Nada Nova merendah. Dan pocongnya juga sama-sama gosong, kan? Nova menatap suaminya tapi sorot matanya gugup. Aku takut, Mas. Takut kalau yang aku lihat benar-benar nyata, bukan cuma mimpi. Kamu tenang aja, Dek. Aku yakin itu hanya mimpi, bukan kenyataan seperti kamu dan ibu pikirkan. Eko berusaha menenangkan istrinya. Udah, sekarang kita istirahat ya. Jangan sampai besok kita telat bangun sholat subuh. Nova menarik nafas panjang. Ia mencoba menutup mata, memaksakan diri untuk tidur. Di luar kamar, suara jangkrik bersautan dari arah sawah. Angin menerobos celah jendela, membawa udara lembab yang aneh, seperti bau empang lama. Nova berguling ke sisi kanan, menatap wajah suaminya yang sudah memejam. Ada dorongan aneh di dalam dadanya, seolah sesuatu menunggu di luar kesadarannya. Perlahan mata Nova tertutup. Kenapa sepi sekali? Suara Eko nyaris tidak terdengar, tidak ada sautan. Hanya riak air kecil seperti langkah yang menunggu waktu. Eko berdiri di tengah hamparan air yang luas. Kabut putih menggantung rendah, menelan pandangan ke segala arah. Ia mengenali tempat itu, empang tua milik Juragan Karta. Tempat ia sering memancing. Tapi kali ini airnya hitam pekat, mengeluarkan aroma busuk yang membuat dadanya sesak. Tiba-tiba permukaan air di depannya bergolak. Satu persatu muncul sosok terbungkus kain putih yang rusak, warnanya keabu-abuan, penuh lumpur. Tubuh mereka berdiri kaku di atas air mengelilingi Eko. Dari dekat, ia melihat kulit mereka hangus, menempel seperti arang basah. Jantungnya berdetak cepat. Apa ini? Pocong-pocong itu tidak menjawab. Beberapa di antara mereka menoleh bersamaan. Kepala mereka patah dengan bunyi krek kecil, seperti kayu retak. Dari dalam kain kafan yang robek, keluar asap tipis beraroma anyir. Langkah Eko berat, tapi ia mencoba mundur. Air di bawahnya menghisap kaki, membuatnya susah bergerak. Satu sosok di depannya maju perlahan, kain kafannya robek di bagian dada. Dari dalamnya tampak tulang yang hangus dan menggigil, seperti masih berasap. Pergi, Eko berteriak, tapi suaranya tidak bergema. Mereka terus mendekat membentuk lingkaran rapat. Suara air bergolak semakin keras. Di sela kabut, muncul tangan-tangan hitam dari dasar empang, menarik pergelangan kaki Eko. Eko meronta, lepaskan aku.
Suara lirih terdengar dari segala arah, seperti nafas banyak orang yang tercekik. Kau harus mati. Kepala Eko menoleh panik, tapi tidak ada satupun mulut yang bergerak. Semua pocong tetap menatap ke arahnya, kosong tapi tajam. Air menutup hingga ke dadanya. Nafasnya berat, Eko menendang-nendang, tapi tangan-tangan itu terus menarik. Satu sosok pocong melayang tepat di depannya, wajahnya hangus tanpa mata. Dari rongga kosong itu keluar suara bergetar, seperti desa dari dalam perut bumi. Kau sudah menjadi makanan kami malam ini. Eko berteriak, air masuk ke mulutnya. Rasa asin dan amis menutup tenggorokan. Ia menggapai permukaan air, tapi semakin ia berusaha, tubuhnya justru tenggelam lebih dalam. Suhu tubuhnya jatuh drastis, seperti seluruh panas dalam darahnya tersedot ke dalam lumpur hitam itu. Dalam kegelapan yang menelan, sesuatu membelit lehernya. Kain kasar, basah, dan dingin. Ia berusaha menepis, tapi kekuatan itu justru mengencang. Nafasnya berhenti, dadanya seperti diremas. Wah! Eko berteriak kencang. Eko menatap langit-langit kamar, nafasnya terengah, suaranya tertahan di tenggorokan, keringat mengucur dari pelipis ke leher, membuat bantalnya lembab. Tangannya langsung menekan dada, memastikan dirinya masih hidup. Nova menoleh dengan mata setengah terbuka. Mas, kamu kenapa mas? Eko duduk tergesa di tepi ranjang, nafasnya tersendat-sendat. Aku mimpi, tapi rasanya nyata banget. Nova bangkit menyalakan lampu kecil di meja. Cahaya kekuningan memantul di wajah Eko yang pucat. Kamu mimpi apa mas? Kolam pancing milik Juragan Karta. Banyak pocong gosong di sana. Mereka narik aku, Dek. Mereka bilang aku harus mati. Nova menatapnya tidak percaya. Harus mati? Emang kamu salah apa mas? Sampai mereka marah seperti itu. Eko menggeleng cepat. Aku gak tahu. Tapi tempatnya jelas kolam pancing Juragan Karta. Aku kenal betul bentuk pohon di tepinya. Nova menggenggam tangan Eko. Mas, apa jangan-jangan pocong gosong yang aku dan ibu lihat itu ada hubungannya dengan mimpimu? Eko menatapnya dengan pandangan kosong. Aku juga gak tahu, Dek. Cuma kalau emang itu ada hubungannya dengan kolam pancing milik Juragan Karta, apa hubungan mereka dengan aku? Nova menelan ludah. Ia melihat jelas bekas merah melingkar di leher suaminya. Bekas itu seperti bekas ikatan kasar, seolah sesuatu memang sempat menjeratnya. Mereka terdiam cukup lama. Angin malam kembali menerobos jendela, membuat gorden bergoyang pelan. Eko masih menatap kosong ke arah lantai. Aku rasa gangguan di rumah ini memang ada hubungannya dengan kolam pancing itu. Hening menelan kamar itu. Hanya suara detak jam yang terdengar pelan di dinding, seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang lebih gelap. Eko akhirnya rebah kembali di ranjang. Namun matanya enggan terpejam. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan kolam pancing berlumpur itu muncul lagi, lengkap dengan sosok pocong yang menatap tanpa mata. Pagi datang dengan cepat, matahari merangkak naik. Suara burung gereja terdengar di seluruh penjuru desa. Aroma sampah yang dibakar tercium dari halaman rumah. Di dalam rumah, Pak Sugeng dan keluarganya sudah duduk di meja makan. Pandangan Pak Sugeng menatap wajah keluarganya satu persatu. Aku lihat akhir-akhir ini kalian terlihat pucat dan ketakutan. Ada apa? Bu Arum menatap suaminya dengan mata merah. Ini loh Pak, akhir-akhir ini aku, Eko dan Nova diteror sama pocong gosong. Pocong gosong? Ucap Pak Sugeng sambil mengerutkan kening. Aku kok yang gak pernah lihat, dan kalian juga gak pernah cerita apa-apa sama aku. Tadinya aku mau cerita sama bapak, cuma ibu gak ngizinin, soalnya ibu takut bapak kepikiran. Jawab Nova dengan suara pelan. Eko mengusap wajahnya. Iya Pak, aku rasa kita harus cari pertolongan. Pak Sugeng mengangguk. Ya wis, siang ini aku mau panggil Ustadz Rahmat. Beliau pernah bantu waktu rumah Pak Sarwo diganggu hal aneh. Nova tampak lega, meski ketakutan belum benar-benar hilang dari matanya. Aku harap beliau mau datang cepat. Siang itu udara terasa berat. Burung-burung di halaman tidak bersuara, bahkan angin yang biasanya membawa aroma sawah kini seolah diam, menahan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika Ustadz Rahmat datang, suasana rumah terasa berubah. Lelaki itu mengenakan baju koko putih sederhana dan peci hitam. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam seperti menembus ruangan. Assalamualaikum,
Suaranya lembut tapi mantap. Pak Sugeng segera menyambut. Waalaikumsalam Ustadz. Terima kasih sudah mau datang. Kami benar-benar butuh bantuan. Ustadz Rahmat menatap sekeliling. Rumah ini terasa berat, seperti ada sesuatu yang menempel di udara. Ia menunduk, menyentuh lantai, lalu mendongak pelan. Coba ceritakan semuanya dari awal. Eko menarik nafas panjang. Ia menceritakan tentang Nova yang diduduki sosok pocong, mimpi-mimpinya di empang, dan kejadian aneh yang terus muncul setiap malam. Bu Arum menambahkan pengalamannya yang sama dan bagaimana bau busuk serta suara langkah kaki terus terdengar. Saat cerita berakhir, Ustadz Rahmat terdiam sejenak, matanya menatap ke arah pintu belakang. Gangguan ini tidak muncul tanpa sebab. Sosok itu tidak datang ke sini dengan sendirinya. Ia mengikuti seseorang. Nova menatap Eko cepat, seperti takut mendengar kesimpulan itu. Maksud Ustadz, ada di antara kami yang dibawa gangguan itu? Bukan karena kesalahan, jawab Ustadz Rahmat tenang, tapi karena pernah bersinggungan dengan tempat yang menjadi asalnya. Pak Sugeng menarik kursi dan duduk di hadapan Ustadz. Apa yang harus kami lakukan? Saya perlu tahu. Belakangan ini kalian pernah pergi ke tempat yang jarang dikunjungi orang? Mungkin sawah yang sepi, rumah kosong, atau tempat air yang tidak terurus. Mereka saling pandang, hening menggantung di udara. Bu Arum menggeleng cepat. Aku cuma ke pasar dan rumah tetangga, gak kemana-mana. Nova juga ikut menjawab. Aku di rumah terus dan kadang hanya ikut ibu ke pasar. Mata Ustadz Rahmat terlalu beralih pada Eko. Kamu? Eko menelan ludah. Saya cuma ke sawah dan ke pemancingan Juragan Karta beberapa malam lalu. Ustadz Rahmat mengangkat alis. Pemancingan? Malam hari? Eko mengangguk pelan. Saya sering mancing di sana. Walaupun malam tempat pemancingan itu tidak pernah sepi, bahkan ada penjaga juga di sana. Setelah itu saya pulang agak larut. Apakah di sana kamu melakukan sesuatu? Tanya Ustadz Rahmat. Eko mencoba mengingat. Bayangan air hitam dan kabut tebal dari mimpinya muncul lagi di kepala. Saya nggak pernah melakukan sesuatu yang aneh atau melanggar aturan apapun di sana. Ustadz Rahmat menunduk lama. Kolam pemancingan itu bukan tempat biasa. Tempat itu sudah terikat dengan perjanjian gelap. Sepertinya Juragan Karta menjalankan pesugihan di sana, dan aku rasa pocong gosong ini adalah peliharaan Juragan Karta. Nova memegang tangan suaminya erat-erat. Maaf Ustadz, kalau memang pocong gosong itu ada hubungannya dengan Juragan Karta, lalu kenapa dia datang ke sini dan meneror kami? Ustadz Rahmat menatap mereka satu persatu. Pocong gosong itu menghantui keluarga kalian pasti ada tujuannya. Dan tujuannya adalah mencari tumbal untuk menjamin kekayaan Juragan Karta tetap abadi. Tumbal? Desis Nova, matanya menatap Eko dan Bu Arum bergantian. Pak Sugeng menunduk, wajahnya pucat. Lalu apa yang harus kami lakukan? Ustadz Rahmat berdiri. Sosok itu harus dikembalikan ke tempat asalnya. Kalau tidak, dia akan menuntut nyawa dari orang yang disentuhnya. Suasana ruang tamu berubah hening. Angin berhenti berhembus. Semua menatap Ustadz Rahmat dengan tatapan tegang. Apakah bisa dikembalikan tanpa bahaya Ustadz? Tanya Nova dengan suara gemetar. Bisa, kalau dilakukan dengan cara yang benar. Tapi aku harus tahu kapan kamu terakhir kali memancing di sana. Eko menjawab pelan. 3 malam lalu Ustadz. Baik, malam ini kita ke sana. Sebelum ia benar-benar menandai salah satu dari kalian. Nova menatap Ustadz Rahmat dengan wajah pucat. Malam ini? Ya, sosok itu tidak akan diam lama. Aku bisa merasakan kehadirannya di sekitar rumah ini. Dia belum pergi, hanya menunggu waktu untuk menunjukkan diri. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar bunyi piring jatuh. Mereka semua menoleh bersamaan. Bu Arum refleks berdiri, menatap ke arah sumber suara. Angin mungkin Ustadz, katanya pelan. Tapi sebelum ia selesai bicara, terdengar langkah pelan mendekat dari arah yang sama. Suara kain menyeret lantai, berat, ritmenya lambat. Ustadz Rahmat berdiri lebih tegap, menatap tajam ke arah pintu dapur. Kalian tetap di tempat. Langkah itu berhenti tepat di ambang pintu. Aroma busuk kembali memenuhi ruangan. Dari celah lampu tampak bayangan tinggi menjulang, terbungkus kain lusuh kehitaman.
Eko menahan nafas, tubuhnya kaku. Nova memejamkan mata, menggenggam tangan suaminya erat. Ustadz Rahmat mengangkat tangannya pelan, membaca doa dengan suara rendah tapi mantap. Udara di ruangan terasa bergetar, seperti ada dua kekuatan yang saling menahan. Sosok di pintu mulai kabur perlahan, berubah menjadi bayangan samar yang kemudian lenyap begitu saja. Ustadz Rahmat menurunkan tangannya perlahan. Dia sudah tahu kita akan mencarinya. Kalian harus siap. Malam nanti kita ke empang itu. Semua jawaban ada di sana. Suasana rumah kembali diam, tapi ketenangan itu hanya sementara. Di dada mereka rasa takut berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Eko, duduklah di sini. Jangan takut pada suara apapun yang nanti kau dengar. Suara Ustadz Rahmat terdengar tenang namun berwibawa. Eko menuruti perintah itu. Ia duduk di lantai ruang tengah, tepat di depan Ustadz Rahmat yang sedang menyiapkan air putih dan selembar kain putih kecil. Pak Sugeng berdiri di belakang anaknya. Wajahnya tegang, sementara Nova dan Bu Arum menatap dari sudut ruangan dengan wajah pucat. Lampu di tengah ruangan bergoyang lembut. Bayangan Ustadz Rahmat menari di dinding seolah hidup sendiri. Ustadz Rahmat mulai membaca ayat-ayat suci dengan nada rendah, namun tegas. Setiap lantunan terdengar memukul udara, menembus setiap sudut rumah. Suasana yang awalnya sunyi berubah berat. Udara terasa padat dan panas. Dari atap terdengar bunyi langkah kaki, seperti seseorang sedang melompat mondar-mandir. Nova menatap ke atas dengan mata membesar. "Pak, itu di atas," gumamnya pelan. Ustadz Rahmat tidak berhenti membaca. Suaranya kian dalam, penuh tekanan. Pintu kamar tiba-tiba bergetar, seperti ada yang mendorong dari dalam. Udara menjadi panas menusuk. Dari arah atap rumah terdengar suara tangisan pelan, memanjang, serak, seperti milik seseorang yang lama terkubur. Eko mulai menggigil. "Ustadz, dia ada di atas kita," katanya gemetar. "Jangan menoleh, fokus pada doa," saut Ustadz Rahmat tanpa membuka mata. Tiba-tiba lampu bergoyang kuat, nyalanya perlahan meredup, bahkan hampir padam. Bu Arum menjerit kecil, tapi Pak Sugeng segera memeluk istrinya. Aroma anyir menyengat memenuhi ruangan. Lantai bergetar pelan. Dari arah dapur terdengar suara air menetes. Cepat seperti ada yang mencipratkan sesuatu. Nova menutup mulutnya, menahan isak. Ustadz Rahmat menengadahkan tangan. Suaranya lebih lantang dari sebelumnya. "Ya Allah, kembalikan yang bukan milik mereka. Lepaskan dari rumah ini segala pengikat keburukan." Suara tangisan di atap berubah menjadi jeritan panjang. Pintu tiba-tiba terbuka lebar. Brak! Menghantam dinding. Angin kencang berembus masuk dari jendela, membuat tirai melambai liar. Eko menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. "Aku merasakan dia ingin lepas," ujar Ustadz Rahmat dengan nada berat. "Bertahan sedikit lagi." Ayat-ayat ruqyah terus bergema. Setiap bacaan seolah mengusir lapisan gelap yang menempel di dinding, di lantai, di udara. Nova merasakan sesuatu di pundaknya seperti disentuh tangan dingin. Namun ketika menoleh tidak ada siapapun. Suara tangisan itu melemah perlahan, lalu perlahan mulai menghilang. Suasana di dalam rumah seketika hening. Angin berhenti berembus. Nyala lampu di ruang tamu kembali stabil. Udara terasa ringan dan aroma anyir menghilang begitu saja. Ustadz Rahmat membuka matanya perlahan. "Sudah," katanya dengan suara parau. "Rumah ini sudah bersih, tapi satu hal belum selesai. Kita harus mengembalikannya." Pak Sugeng mengangguk. "Kapan kita pergi?" "Malam ini juga, sebelum sosok itu mencari jalan kembali." Nova memegangi tangan Eko. "Kamu yakin bisa?" Eko mengangguk pelan. "Kalau ini jalan satu-satunya, aku harus." Langit di luar tampak pekat. Udara malam terasa berat dan lembab. Ketiganya, Eko, Pak Sugeng dan Ustadz Rahmat, berjalan menuju pemancingan Juragan Karta. Jalan setapak yang biasa mereka lalui terasa berbeda malam itu. Angin berembus pelan membawa suara serangga, tapi di sela-selanya terdengar sesuatu seperti erangan jauh dari dalam tanah. Lalu senter yang dibawa Ustadz Rahmat memantulkan cahaya kekuningan. Perlahan kolam pemancingan milik Juragan Karta terlihat di depan mereka. Permukaannya tenang, hitam, memantulkan sinar bulan samar. Di tepi kolam tampak pohon besar yang berdiri seperti penjaga tua. Eko berhenti melangkah. "Di sini Ustadz."
Tempat saya biasa duduk memancing. Ustadz Rahmat menancapkan tongkat kayu di tepi kolam. Baik, berdirilah di belakangku. Jangan katakan apapun. Kalau airnya berubah, jangan lari. Ustadz Rahmat menutup mata, mengangkat kedua tangannya lalu mulai membaca doa dengan nada berat dan bergetar. Suara itu bergema di udara, seperti menembus air yang tenang. Pak Sugeng menatap sekeliling. Ustadz, airnya bergerak. Permukaan empang yang semula datar mulai bergolak kecil. Lingkaran-lingkaran air muncul di tengah kolam, melebar, lalu menelan cahaya bulan. Bau anjir kembali muncul lebih tajam dari sebelumnya. Ustadz Rahmat membuka matanya. Eko, ucapkan dengan ikhlas, minta izin untuk melepaskan apapun yang bukan milikmu. Eko menelan ludah lalu menatap ke arah air yang bergolak. Aku minta maaf kalau sudah mengganggu. Aku tidak tahu kalau tempat ini menyimpan sesuatu. Aku mohon, kembalilah ke asalmu. Aku bukan pemilikmu. Air empang tiba-tiba mendidih seperti direbus. Angin bertiup keras. Pohon di tepi kolam bergoyang liar. Dari tengah air muncul gelumbung besar, diikuti tangan hitam yang mencuat sesaat lalu tenggelam kembali. Eko yang berdiri di belakang Ustadz Rahmat menutup mulutnya, menahan teriakan. Ustadz Rahmat menancapkan tongkatnya lebih dalam ke tanah. Dengan izin Allah, kembalilah ke tempat asalmu. Jangan ganggu keluarga ini lagi. Seketika air kolam meledak kecil, menyembur tinggi lalu tenang kembali. Semua suara lenyap, hanya terdengar hembusan nafas mereka yang terengah. Eko menatap empang itu dengan mata berkaca. Sudah selesai Ustadz. Ustadz Rahmat menatap air yang kini kembali jernih. Sudah, dia tidak akan mengikuti lagi. Tapi jangan pernah datang ke tempat ini lagi. Rezeki yang didapat dari jalan kotor selalu berujung pada kehilangan. Pak Sugeng menepuk bahu anaknya. Kita pulang, nak. Dalam perjalanan pulang, udara terasa lebih segar. Langit tampak terang oleh sinar bulan. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bayangan gelap mengikuti langkah mereka. Setibanya di rumah, Nova menyambut dengan wajah lega. Kalian nggak apa-apa? Eko mengangguk. Sudah selesai. Rumah kita aman. Ustadz Rahmat tersenyum kecil. Ingatlah, tidak semua yang tampak indah adalah berkah. Kadang sesuatu yang kita kira rezeki hanyalah jebakan yang menuntut jiwa. Malam itu mereka semua tidur dengan tenang. Tidak ada lagi bau busuk. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara dari atap. Udara pagi terasa bersih seperti baru lahir. 1 minggu berlalu sejak kejadian itu. Eko tidak pernah lagi menginjakan kaki di kolam pemancingan Juragan Karta. Eko kini semakin sering membantu ayahnya di sawah, menanam padi, mencari rezeki dengan tangannya sendiri. Untuk mengisi waktu luang dan istirahatnya, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan bercengkrama dan bercanda bersama keluarga. Malam itu Pak Sugeng duduk di ruang tamu bersama keluarganya. Asap putih keluar dari cangkir kopi yang ada di atas meja. Bu Arum duduk di samping Nova, menantunya. Tangannya sesekali mengusap tangan menantunya seolah ingin memberikan ketenangan. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sosok itu bisa dikembalikan ke tempat asalnya. Suara Eko terdengar pelan, tangannya meraih cangkir yang ada di atas meja. Iya kok, untung kalian segera cerita. Kalau tidak, Bapak yakin pocong itu sudah berhasil mengambil salah satu dari kita. Bu Arum yang sejak tadi diam sambil mendengarkan pembicaraan antara Eko dan Pak Sugeng, suaminya, tiba-tiba menjawab. Aku gak nyangka kalau Juragan Karta ternyata menggunakan pesugihan pocong, padahal selama ini dia terlihat alim. Bahkan beberapa kali ibu lihat dia pulang dari masjid. Itulah kenapa kita tidak boleh melihat orang hanya dari luarnya saja. Karena apa yang menurut kita baik, belum tentu baik. Begitu juga sebaliknya. Jelas Pak Sugeng. Pak Sugeng terdiam beberapa saat. Ia meneguk kopi yang ada di dalam cangkir. Masalah ini cukup kita yang tahu. Jangan sebarkan ke tetangga. Aku gak mau ada pertengkaran antara kita dan Juragan Karta. Sejak hari itu, Pak Sugeng dan keluarganya sepakat untuk menyembunyikan pesugihan yang dilakukan Juragan Karta. Mereka tidak ingin berita itu justru menjadi pertengkaran antara keluarga mereka dan juga Juragan Karta. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share,
serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.